Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Tangerang Utara News, kembali lagi kita dalam satu program, yaitu Ghost to Pesantren. Saat ini saya berada di satu wilayah namanya Desa Kohot, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang, yaitu di satu pondok pesantren Salafiyah dan modern juga. Ini pondok pesantren Gatra di Desa Kohot. Saya di sini telah hadir kepala pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Gatra, kemudian Pak Kepala Sekolah dari SMK dan Kepala Pondok. Dengan Pak Mulyadi. Kepala Sekolah ya, Pak siapa Pak? Mulyadi. Pak Mulyadi, Ustaz Mulyadi. Kemudian ada Kepala Muhammad Angga Saprudin. Angga Saprudin. Ini Yusuf, saya minta diceritakan tentang kalau nggak dari sejak mulanya berdiri pondok pesantren ini, kemudian kok di telinga kita nih masih aneh gitu, pondok pesantren kok namanya Gatra nih. Siap. Silakan Pak, sedikit ceritakan dulu. Iya, Gatra ini memang kita ambil nama dari kekayaan Nusantara. Jadi kita juga memahami bahwa beragama Islam tapi tidak melupakan negeri kita, negara kita, yaitu Nusantara. Dimana nama ini kita ambil dari bahasa Sangsekerta yang bermakna itu dimensi, sehingga kita berpandangan agar nantinya santri-santri kita juga bisa memiliki sudut pandang seperti kelebihan dimensi, mampu menerima dari berbagai macam sudut pandang. Sehingga kita ambil dari bahasa Sangsekerta ini dengan kata Gatra. Dan bukan hanya itu, Gatra pun memiliki akronim kepanjangannya, yaitu Garuda Teknologi Pantura. Garuda Teknologi Pantura, luar biasa. Berdirinya sejak kapan nih Pak, pondok pesantren ini Ustaz? Awal berdiri itu kita mulai 2015, itu semua perizinan kita mulai urus. Kalau cikal bakalnya dari 2000, kita persiapkan dari 2012. Secara umum bahwa santri yang kita cetak mampu memiliki kemampuan secara religius, mengenali, mendalami keagamaan secara utuh dan mendalam, juga mengenali negerinya, negaranya secara nasionalisme, memiliki kecintaan dan mampu mengembangkan diri secara mandiri agar nantinya menjadi insan-insan yang mampu berkarya untuk agama, bangsa, negara, dan khususnya untuk dirinya sendiri. Itu secara umum. Saya ke kepala pondok dulu nih. Ya, silakan Ustaz Angga. Pelajaran di sini ada pelajaran kitab kuning. Salah satu diantaranya yaitu kitab Safinah paling dasar, terus kasih Fatul Saja, terus Fatul Mu'in, terus dan kitab-kitab kuning yang pada umumnya pondok pesantren modern gunakan. Selain ngaji kitab kuning, apalagi selain yang mengaji santri-santri di sini yang di sini untuk menunjang agar santri dapat mudah memahami atau bisa membaca kitab kuning, kami di sini menggunakan metode Amsilati karya Kiai Taufikul Hakim dari Jepara. Di metode Amsilati itu salah satu metode, kalau di pondok pesantren lainnya itu disebut kitabnya kitab Alfiyah. Jadi Amsilati itu ringkasan, di dalamnya sesuai dengan arti amsilah. Jadi kebanyakan contoh-contoh yang diberikan di metode Amsilati tersebut. Tugas Ustadz kan ini agak berat nih, karena kan perintah langsung dari kepala yayasan, Ustadz yang mengasuh langsung, ini kan bersinggung langsung. Gimana nih kesannya gitu, pesannya apa gimana gitu ngurus-ngurus anak santri? Ya, yang namanya mengurusi itu nggak mudah. Memang tidak sulit juga gitu. Tetapi itu tidak menjadikan saya itu lemah gitu, atau tidak menjadikan saya itu menyerah dalam membimbing atau mengurusi mereka gitu. Karena
saya punya keyakinan bahwa memberikan yang terbaik buat santri itu di dalamnya itu ada keberkahan yang luar biasa. Alhamdulillah. Saya ke ini dulu nih Pak Mul. Pak Mul luar biasa nih siang hari ini cerah ya. Gimana Pak Mul? Pak Mul ini saya dapat informasi dari kepala yayasan bahwa Pak Mul ini kepala sekolah dari SMK Yayasan Gatra. Yeah. Gimana Pak pendidikan anak-anak kita nih? Program pendidikan di sekolah Gatra ini seperti apa sih sebetulnya? Ya, terima kasih Bang. Untuk SMK Garuda Teknologi Pantura atau Gatra yang saya pimpin, ya layaknya seperti biasa itu kurikulum kita menggunakan kurikulum nasional ditambah muatan lokal yang sesuai dengan mata pelajaran yang ada di ponpes kita. Karena lebih dari 50% siswa kita itu siswa adalah santri kita gitu. Jadi yang tidak mondok di kita itu ada 50% kurang lebih seperti selebihnya itu. Mukim di sini ya? Ya, selebihnya mukim. Muatan lokal itu sendiri apa aja Pak ya, dari SMK ini? Nah itu diantaranya ada bahasa Arab, kemudian baca tulis Quran, Aswaja. ada juga ahli sunnah wal jamaah atau di kita itu dikenal dengan singkatan aswaja. Nah kemudian di samping kurikulum nasional kita juga lebih mempertajam kurikulum nasional itu khususnya di bidang kejuruan. Contoh, ada 2 jurusan di sekolah kami, diantaranya ada teknik komputer jaringan atau TKJ, yang kedua teknik dan bisnis sepeda motor atau TBSM. Nah, itu sudah dimulai Pak? Sudah. Nah, kemudian insya Allah mohon doa restunya dari seluruh pihak, semester kedua ini tepatnya di Januari, SMK Gatra akan menggunakan sistem pendidikan TIPO. TIPO itu ya kalau disingkat Teaching Factory. Itu salah satu kurikulum yang pemerintah. Iya betul. Sekarang ini pemerintah sedang menggalakkan atau mengusahakan seluruh SMK di tanah air itu mengadopsi pendidikan TIPO. Karena apa? Saya melihat, saya juga termasuk salah satu guru yang tertantang dengan pendidikan TIPO tersebut. Apa itu? Karena TIPO kita akan awali mencetak siswa-siswa yang unggul dari setiap jurusan masing-masing, kemudian kita akan buka satu kegiatan yang sifatnya menjual jasa kepada masyarakat. Contoh, di kita ada jurusan TBSM. TBSM itu nggak jauh dari yang namanya sepeda motor. Apakah itu reparasinya atau servisnya. Nah, kebetulan di TBSM juga ada pengelasan. Nah, insya Allah ada 2 di TBSM pada semester kedua ini yang kita akan buka, yaitu bengkel las dan bengkel sepeda motor untuk melayani umum. Sementara ini kan baru internal praktek, kemudian ada pegawai atau guru yang motornya rusak atau siswa, itu mereka diperbaiki atau diservis dari kalangan internal saja. Memang ini adalah program terpadu yang menjadi program unggulan kita, di mana mimpi besar tadi bahwa kita akan mencetak santri-santri unggulan dari Gatra ini, Desa Kohot ini, di mana ini adalah satu kesatuan. Kebetulan ini kepala sekolah SMK dan kepala sekolah SMP-nya sedang lagi ada giat di lapangan, yaitu perkemahan akhir tahun. Ini rutinitas kita akhir tahun, semua santri dan siswa ikut di sana. Sedang nanti kita bisa ke sana untuk melihat situasi saat perkemahan. Ini kebetulan sedang di sini. Jadi
program ini semuanya berkesinambungan, baik dari pondok maupun dari sekolahnya, yang mana kita punya program unggulan yaitu mencetak santri mampu membuat sebuah robotik yang dari TKJ-nya itu membuat robot. Bagaimana kita akan memperkenalkan bukan hanya santri memperdalam kitab kuning, bukan hanya santri menghafal Quran, bukan hanya santri belajar bahasa Arab dan belajar bahasa Inggris, tapi juga bagaimana santri tadi teaching factory mampu mengeluarkan sebuah karya, sebuah kemampuan bagaimana santri membuat sebuah robot. Kalau santri sudah bisa baca kitab kuning udah nggak aneh. Ya. Tapi bagaimana santri bisa membuat sebuah robot dan bisa merakit sebuah sepeda motor. Ya. Ini yang sedang kita rumuskan, dan insya Allah per Januari sudah akan kita mulai perakitannya ya, Pak Amul ya. Bagaimana selain kesibukannya para santri menghafal Amsilati tadi yang dibahas, bagaimana dia mampu menguasai kitab kuning dan hafiz Quran. Makanya kita dalam tahun ajaran baru ini hanya membuka kelas unggulan, namanya kelas santri unggulan, itu hanya 30 orang saja ya untuk siswa SMP. Ya. Dan 30 orang juga untuk santri SMK. Baik TKJ maupun TBSM. Makanya di Januari ini, di semester 2 ini, di tahun ajaran baru ini, kita pembukaan itu mulai tanggal 26 Desember sampai tanggal 14 Februari. Pendaftaran tahun ajaran baru kita karena kita ingin merumuskan dan menyiapkan santri-santri unggulan, karena nanti sudah pasti pembelajarannya akan padat. Pembelajaran akan padat di mana keseharian ini santri dia harus menguasai kitab kuning dan hafiz Quran. Dia juga otak kanannya juga kita kembangkan untuk mampu membuat sebuah karya. Kita ada 3, ada itu karya secara faktori dan ada juga satu bisnis kemasyarakatan, yaitu pengelolaan kerupuk lele. Kebetulan kita juga memiliki binaan kelompok masyarakat yang melakukan ternak lele. Jadi dari ternak lele masyarakat itu kita beli, kita bayarin untuk membuat hasil produk kerupuk lele yang nantinya kita akan jual sebagai pelatihan santri untuk berjualan. Nah, ini yang membuat kerupuk lele ini santri. Anak-anak santri. Santri. Luar biasa loh ini pemirsa Tangerang Utara News. Ustadz Muhammad Yusuf ini beliau ini masih muda, energik, tapi kecerdasan intelektualnya luar biasa menurut saya. Beliau selaku kepala yayasan, kemudian berdiri dari 2015 ya. Ya. Kemudian yang saya dengar beliau ini adalah salah satu penggerak kader Nahdlatul Ulama di Kabupaten Tangerang. Siap. Benar ya? Betul ya? Ya, siap. Sekjen Ansor. GP Ansor Kabupaten Tangerang. Luar biasa pemirsa. Saya kembali lagi nih sama Pak Kepala Sekolah nih. Iya. Ini syaratnya apa sih buat daftar di sini, Pak? Karena kita ini untuk pembukaan kan tanggal 26 sampai tanggal 26 Desember sampai 14 Februari. Oke. Kemudian syaratnya cukup mudah kok. Cukup KTP orang tuanya, baik suami istri ya. KTP bapak ibu maksudnya ya. Kakak. Dan juga fotokopi rapot terakhir siswa. Seperti itu. Cukup itu. Bayarnya, Pak? Gratis. Oh, pendaftaran gratis. Selama ketersediaan masih ada. Kalau untuk iuran SPP di SMK kami itu hanya per bulan 80.000. Untuk biaya praktek. Untuk biaya praktek kita gratiskan juga. Ya Pak ya. Kemudian uang gedung segala macam itu tidak ada. Tidak ada. Nah, bagi siswa yang kebetulan dia siswa SMK kemudian sambil mondok, berarti tinggal tambah uang makan. Uang makan santri itu selama 1 bulannya itu sebesar Rp350.000. Terus kemudian bagi siswa yang punya prestasi nih Pak, Kepala Sekolah. Oke. Gimana nih? Saya biasanya kan, bukannya biasanya, itu kan program pemerintah kan ada bantuan pemerintah per siswa tuh. Iya. Ya kan? Nah, selain itu
di sini misalkan ada santri atau siswa yang berprestasi, yang haknya menerima beasiswa gitu dari yayasan ini gimana nih? Nah, kalau untuk yang diberlakukan di Gatra, jika siswa adalah siswa berprestasi, maka dia berhak untuk mendapatkan beasiswa. Yang kedua, apabila siswa tersebut termasuk siswa penerima bantuan dari pemerintah untuk pendidikan yang disebut PIP, maka kedua-duanya berjalan. Beasiswa dari sekolah dia tetap dapatkan, kemudian PIP juga silakan dinikmati. Berarti kan jadi tidak mengurangi. Oh tidak, haknya yang tidak ada istilah PIP, cuma pilih salah satu, tidak ada. Di kita berikan semuanya. Bahkan bagi siswa yang tidak berprestasi pun, apabila dia yatim, insya Allah kita akan usahakan bagaimana supaya anak tersebut bisa sekolah di kita dengan tuntas. Jadi ada klausul khusus kalau untuk yatim bisa ada beasiswa. Ada beasiswa. Iya. Kemudian saya ke ini nih dulu nih, muatan lokal dari santri di sini nih. Selain tadi yang diceritakan, kalau dari pihak sekolah kan muatan lokalnya tadi udah komputer, perbengkelan, kemudian rencananya juga mau perakitan sepeda motor. Iya, sepeda motor listrik. Sepeda motor. Kembali lagi saya ke kepala pondok pesantren nih, Mudir, Ustadz ya. Tadi muatan lokal dari pondok pesantren ini apa sih, selain tadi kitab kuning yang dikaji gitu kan, kemudian apalagi tadi Ustadz bilang kitab-kitab, beberapa kitab kuning lah itu kan gitu. Walaupun Yayasan Gatra ini adalah cenderung ke yayasan yang modern. Tadi kepala sekolah bilang muatan lokal dari sekolah yaitu perakitan komputer, bahasa language, kemudian ada rencana perakitan motor perakitan motor listrik itu kan. Nah, di pesantren sendiri muatan lokal yang jadi ininya apa nih, Ustaz? Di sini ada dua, ada pengembangan diri, ada pengembangan mental dan pengembangan diri. Nah, itu keduanya itu ada di kegiatan muhadoroh dan muhadasa. Gitu. Kalau pengembangan diri itu muhadoroh itu latihan ceramah public speaking. Ya. Jadi di sini bukan cuma diajarkan ilmu-ilmu tentang agama, tapi di sini juga bagaimana caranya menyampaikannya melalui pelatihan diri mentalitas. Dan ada juga kegiatan muhadasa. Itu salah satu faktor penunjang juga agar santri yang pertama bisa berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa internasional, itu lughah Arabiyah dan English language, itu agar mempermudah dalam memahami era modernisasi dan memahami kandungan ayat suci Al-Quran dan pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan bahasa Arab. Kemudian tahfidznya sendiri di sini gimana? Ada nggak tahfidz? Ada. Dan salah satu program unggulan juga ya ada di pesantren ini. Ya, mungkin. Dan saya tambahkan, Pak. Ya, boleh. Jadi saya cukup bangga siswa kami yang kebetulan mondok juga, mukim juga di Pondok Pesantren Gatra. Beberapa saat yang lalu pada saat MTQ ke-40 tingkat Kecamatan Pakuaji, kami mengirimkan lebih dari 90% peserta atas nama Desa Kohod, dan alhamdulillah pesertanya dari pesantren Gatra 90% dan menjadi juara umum. Menjadi juara umum. Jadi 90% itu juaranya diraih oleh anak-anak kami gitu tuh. Yang dipertandingkan apa aja waktu MTQ kemarin itu? Ya, kebetulan hampir di seluruh cabang santri Gatra menjuarai ya. Contohnya kita mengikuti cabang Qiraatul Kutub, lomba kitab kuning, kebetulan tingkatan wusto yaitu Fathul Qorib yang dilombakan. Alhamdulillah itu juga Gatra mendapatkan juara, menang juara 1 dari pesantren Gatra, termasuk juara keduanya pun dari pesantren Gatra. Jadi ketika tampil tanding itu, final itu Gatra dengan Gatra. Alhamdulillah itu menurut saya selaku prestasi pengasuh luar biasa, karena maaf,
kalau sudah bicara Qiraatul Kutub ini sudah menjadi apa ya, keutamaan pesantren. Pesantren itu kalau sudah tanding itu yang paling dipikirkan itu adalah Qiraatul Kutubnya. Nah, kemudian di tahfiz Qur'annya pun kita alhamdulillah ini juga tidak kalah sulitnya. Bayangkan tahfiz Qur'an ini ya, kita ngapalin satu surat aja wah gitu kan. Tapi alhamdulillah santri kita di tahfiz Qur'an juga mendapatkan juara. Kemudian di tilawah juga kita juara, di fahmil Qur'an pun kita juara, di muratal pun kita juara. Jadi hampir di semua cabang yang menjuarai adalah santri Gatra mengatasnamakan desa, atas nama desa, utusan desa dari desa Kohot di tingkat kecamatan. Memang ini pembelajaran kita sehari-hari, jadi udah nggak aneh dan udah nggak harus ada persiapan lebih repot gitu, enggak. Memang sehari-harinya mereka sudah menerima pembelajaran ini gitu. Pembelajaran yang dilombakan dalam MTQ itu mereka sudah menerima sehari-harinya. Makanya ketika ada kemarin begitu kita lagi biasa pembelajaran, ada informasi 4 hari sebelum hari H itu kita dapat informasi ada perlombaan di tingkat kecamatan. Kita nggak pikir panjang langsung daftarkan. Kenapa dari SMK ini kita rakit motor? Karena hari ini pemerintah sedang mencanangkan program motor listrik ya, dengan motor listrik. Makanya kami dengan prinsip dasar bahwa kita akan menjaga dan bersinergi dengan pemerintah, dengan negara, karena negara adalah bagian dari kita adalah bagian negara. Jadi apapun yang dipikirkan oleh negara itu akan sama dengan yang kita pikirkan gitu. Kita akan mandiri, kita akan melakukan sekemampuan kita untuk menunjukkan bahwa kita juga bisa untuk membantu pemerintah dengan program membuat sepeda motor darah listrik, rakit. Cuma kalau untuk membuat mesinnya kita belum bisa. Tapi kita akan rakit motor listrik, kita akan tunjukkan juga ke santri Gatra agar mampu mengikuti perkembangan zaman. Kemajuan teknologi kita jemput. Insya Allah di Januari kita akan rakit. Mudah-mudahan di penutupan penerimaan santri baru tanggal 14 Februari ini kita final menyelesaikan perakitan sepeda motor listrik sesuai dengan hari ulang tahunnya Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari tanggal 14 Februari begitu. Saya pikir ini program luar biasa dari Yayasan Gatra ini. Tadi saya dengar dari Pak Kepala Sekolah bantuan dari siswa atau santri ini 300.000. Ini kemana kalkulasinya nih? 350.000. Ya. Luar biasa nih. Kami bisa operasional santri, kegiatan belajar mengajar bisa berjalan, praktek santri ataupun siswa bisa berjalan dengan uang 350.000 ini. Ya. Gimana nih rumusnya nih? Saya belum tahu. Ya, alhamdulillah kebetulan karena memang saya juga dari Nahdien, kebetulan saya juga pengurus Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tangerang, yang biasa kita selalu dididik untuk kemandirian dan jangan mudah menyerah dengan keadaan. Kita pertama melihat dari kemampuan warga sekitar. Kemampuan warga sekitar, maka agar semua masyarakat, semua lapisan masyarakat memiliki potensi, memiliki hak untuk dapat mendapatkan pendidikan yang standar, yang normal, maka kita cukup memungut biaya uang makan itu sebulan 350.000. Bagaimana untuk menutupi semua operasional? Alhamdulillah, saya selaku pengelola ini juga memiliki pekerjaan dan usaha. Jadi daripada saya sedekah kemana-mana, mending saya sedekah ke pesantren saya sendiri, kan begitu, untuk mengembangkan santri-santri saya. Insya Allah kita tidak pantangan buat kita untuk minta, tapi kalau misalnya diberikan ya kita terima. Tapi kita tidak akan minta, nggak perlu kita menerima minta-minta harus dibantu, nggak perlu itu. Kita akan berusaha dan memaksimalkan kemampuan kita. Uang yang kita miliki akan kita maksimalkan untuk memberdayakan santri kita dan mengembangkan kemampuan. Kita didik santri kita untuk jangan cengeng. Gatra akan mencoba mandiri, maju dengan mendukung pemerintah. Apa yang bisa kita bantu dengan kemampuan kita, maju bersama pemerintah, maju bersama negara. Kita pesantren yang benar-benar bisa sinergitas dengan pemerintah. Begitu. Terima kasih Pak
Ustadz Muhammad Yusuf atas waktunya, Pak Kepala Sekolah, Pak Angga, Kepala Pondok. Itulah pemirsa Tangerang Utara News, silaturahmi kita kali ini dalam program acara Goes to Pesantren di Pesantren Gatra. Ini menurut saya mungkin sangat luar biasa. Ustadz Yusuf ini seperti tadi saya bilang masih muda, energik, tapi kemampuan intelijensinya, intelektualnya ini luar biasa untuk pengabdian kepada masyarakat. Siap. Mungkin di situ Ustaz, dari saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Santrinya Gatra. Iya. Sehari ini seperti kita ketahui acara camping akhir tahun dari Yayasan Sekolah Gatra, Pesantren Gatra ya. Kamu tinggal di pesantren atau cuma sekolah doang, Neng? Tinggal di pesantren. Tinggal di pesantren, tapi sekolah juga? Iya. Tiap hari sekolahnya? Iya. Ngaji juga tiap hari? Iya. Kamu siapa? Saya Muhammad Sabiludin. Muhammad Sabiludin. Sabiludin. Kamu belum kasih nama? Khulasatul Qalbi. Wih, panggilannya? Caca. Caca. Oh, jauh bedanya sih. Nah, Caca, tadi kita habis bincang-bincang dengan kepala yayasan, kepala sekolah. Ada produk unggulan di pesantren, pendidikan unggulan di pesantren, muatan lokalnya. Nah, coba yang seperti tadi dikatakan oleh kepala yayasan, apa sih sebetulnya keunggulan dari pesantren Gatra ini? Coba nadoman yang diajarin di pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Haka hurufal jarri wahya min ila hatta khala syahada fi alamud munzur balamu kaywa huwa tawal kafu wal bawala ala wa mata huruf jar'i kurupane mimlan ila hatta khala syahada fi alamud munzur balam lan kaywa ulan kaflan balan la'alalan mata. Oke, terima kasih Caca. Terima kasih Dek. Siapa? Muhammad Sabiludin. Muhammad Sabiludin. Ya, balik lagi ke kegiatan sana.